Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, materi di pagi hari ini kami sampaikan, saya beri judul militansi dalam Islam atau umumnya dan khususnya militansi dalam Muhammadiyah. Hal ini penting dalam rangka untuk memperkuat gerakan-gerakan Islam khususnya Muhammadiyah ini. Hal ini berkaitan dengan sebentar lagi Milad Muhammadiyah yang ke-113, di mana spiritnya yang dapat kita ambil adalah pengorbanan pendirinya ini berkorban harta dan jiwanya. Itu substansi yang bisa kita ambil. Seperti halnya kita memperingati Maulid Nabi, substansinya apa? Substansinya adalah menumbuhkan semangat juang. Karena saat itu umat Islam sedang berhadapan dengan tentara salib. Nah kemudian kalau tidak ada perang, maka substansinya adalah membangkitkan semangat keislaman kita. Itu saya kira yang penting begitu. Dapat kita ketahui bahwa Muhammadiyah ini lahir itu dispiriti oleh semangat Kiai Haji Ahmad Dahlan dan ditunjang dengan Quran surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada dan adakanlah minkum di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Semangat ini yang dipakai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan organisasi yang namanya Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu bukan organisasi sembarangan, tapi organisasi yang dispiriti oleh ayat Quran. Maka siapa menjadi pengurus di dalamnya berarti sudah melaksanakan itu. Nah, bagaimana supaya kita memiliki spirit yang tinggi, memiliki militansi yang tinggi, kita bisa jadikan bandingan dengan organisasi-organisasi lain. Kalau kita melihat misalnya orang komunis itu ada yang namanya Sutisman. Dia dihukum mati, tapi dia tidak pernah merengek-rengek, minta diringankan atau minta dibebaskan, tidak. Justru dia membacakan syair di saat putusan itu, luar biasa. Tidak ada ketakutan mereka. Mereka orang tidak punya Tuhan, apalagi kita ini orang bertuhan. Lebih harus militan sebenarnya. Kita ambil misalnya contoh orang Yahudi. Ada seorang Yahudi itu ingin naik taksi. Orang
Taksi-taksi banyak menghampiri dirinya untuk menawarkan jasanya, tapi dia tidak pernah mau. Sampai berpuluh-puluh taksi. Akhirnya apa? Dia naik juga pada satu taksi. Ternyata taksi ini adalah milik Yahudi. Dia tidak mau naik selain miliknya orang Yahudi. Ada kodenya. Ini militan. Orang Yahudi naik harus taksinya orang Yahudi. Selain itu tidak mau. Oh baik. Luar biasa. Nah ini kalau kita tiru seperti itu militansinya di setiap organisasi Islam, luar biasa. Sekarang misalnya di organisasi kita Muhammadiyah ini mendirikan yang namanya Aum Amal Usaha Muhammadiyah. Itu sebenarnya untuk apa? Untuk menunjang tujuan Muhammadiyah. Tujuan Muhammadiyah itu apa? Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi coraknya Aum Amal Usaha Muhammadiyah itu bentuknya bermacam-macam. Ada rumah sakit, ada sekolahan, ada dakwah, ada panti dan sebagainya itu. Semua dalam bentuk menunjang tujuan Muhammadiyah. Lah ini ketika salah satu Aum ini terpuruk misalnya. Kalau kita memiliki militansi, misalnya ini salah satu contoh rumah sakit kita. Rumah sakit kita ini sedang mengalami kurang sehat begitu. Dan itu tidak rumah sakit Muhammadiyah saja, hampir semua. Bahkan rumah sakit umum sendiri milik pemerintah itu juga mengalami masalah. Kenapa? Ada regulasi-regulasi di dalam pemerintahan itu membatasi pasien harus dibatasi, pasien itu tidak boleh bebas. Nah kemudian kalau kita mengacu itu, maka rumah sakit kita yang berada di Mojokerto kota ini jumlahnya banyak. Orangnya luasnya tidak begitu banyak, sehingga dibagi. Kalau rumah sakit kita itu hanya dapatnya pasien yang diizinkan itu 2 desa, 2 puskesmas. Nah beda dengan kabupaten. Kabupaten tidak dibolehkan masuk ke kota, tapi wilayahnya besar, rumah sakitnya sedikit, sehingga perkembangannya sangat pesat. Nah ini hampir dialami oleh rumah sakit di Kota Mojokerto. Nah ini kalau kita memiliki militansi yang tinggi, tidak berobat kalau tidak ke Muhammadiyah, luar biasa. Tidak sekolah kalau tidak sekolah Muhammadiyah, luar biasa. Nah itu tidak terjadi sekarang. Militansinya masih sangat kurang. Ya. Sekarang kita lihat dalam hal sholat saja. Dalam hal sholat saja kita lihat tidak sama. Sama masjid itu tidak sama. Kenapa seperti itu? Karena tidak mengacu kepada aturan Muhammadiyah. Aturan di Muhammadiyah itu dalam hal fikih dikumpulkan dalam kitab yang namanya HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Karena tidak mengacu itu. Salah satu contoh, salam terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirinya Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang pakai Assalamualaikum warahmatullahi, kirinya juga Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang komplit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga-tiganya ini ada dasar hadisnya. Tetapi di dalam aturan Muhammadiyah yang disebut tarjih itu, hukum-hukum itu hadis-hadis diroja, dipilih yang paling kuat, itu yang direkomendasikan. Lah direkomendasikan itu dalam hal salam saja itu merekomendasikan yang komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi gini kalau kita tidak pernah ngaji di situ ya nggak ngerti. Itu sudah tidak sama. Maka kalau kita kepingin militan, itu adalah syarat kita dapat mensukseskan
tujuan daripada Muhammadiyah itu sendiri. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini kenapa diperlukan militansi. Nah, substansi daripada berdirinya Muhammadiyah sendiri adalah untuk memurnikan ajaran Islam itu sendiri. Karena ketika belajar, ya Haji Ahmad Dahlan itu belajar di Arab Saudi, itu masih umur 15. Itu bersamaan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pimpinan NU, pendiri NU. Jadi satu perguruan ini. Nah sekarang kok tidak sama ya ibadahnya. Nah karena di Muhammadiyah itu pada tahun 1929 itu mendirikan yang namanya Majelis Tarjih. Majelis Tarjih ini majelis yang membidangi masalah fikih. Itu diputuskan di situ bahwa Muhammadiyah tidak bermadhab kepada siapapun. Kalau pas kebetulan sama ya hanya kebetulan saja. Dan yang dipakai dasar adalah Quran dan hadis yang sahih. Ini menyebabkan akhirnya tidak bisa sama dengan yang lainnya. Nah kemudian dalam hal akidah juga itu ingin memurnikan, mengembalikan kepada tauhid. Karena berdirinya di Jogja itu pusatnya klinik, banyak kliniknya di sana. Itu akan dimurnikan tauhidnya, maka terkenal dengan moto yang namanya memberantas penyakit TBC, takhayul, bid'ah, dan khurafat. Takhayul dan khurafat ini masuk kategori memberantas syirik, mengembalikan kepada tauhid. Bid'ah itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah, tidak melakukan satu ibadah kalau tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Kecuali misalnya kalau maghrib itu ditetapkan 3 rakaat, kemudian kita buat 4 rakaat, itu tidak boleh. Itu masuk kategori bid'ah. Tetapi dalam prinsip beragama apa saja boleh dilakukan kecuali yang dilarang. Itu prinsip yang digunakan oleh Muhammadiyah. Tapi paling tidak kita mengerti. Muhammadiyah seperti itu, maunya seperti itu. Ya makanya saya berharap bisa kita tuh militansinya tinggi supaya sukses. Seperti apa yang dilakukan oleh orang Yahudi tadi, tinggi semangatnya atau potensinya itu sangat luar biasa. Dia naik taksi aja tidak mau naik kalau tidak taksinya orang Yahudi sendiri. Orang Nasrani, orang komunis tadi juga begitu dihukum mati tidak pernah ngerepong-ngerepong minta dibebaskan, minta dikurangi hukumannya, tidak. Militansinya tinggi, keyakinannya kepada komunisnya tinggi sekali. Tidak punya Tuhan dia, tidak bertuhan. Lah logikanya kita bertuhan harus lebih militan. Nah ini sekarang yang dibutuhkan seperti itu sebenarnya. Tidak sekedar hanya Islam, tapi harus kuat di dalam memegang Islam itu sendiri. Ya saya kira itu sebagai masukan kita di dalam menyongsong hari lahirnya Muhammadiyah yang ke-113 ini, karena semenjak lahir sampai sekarang ini perkembangan yang luar biasa. Sampai di luar negeri itu juga bermunculan Muhammadiyah yang disebut istimewa. Misalnya cabang disebut cabang istimewa. Itu hampir di beberapa negara sudah muncul. Perguruan tinggi juga sudah banyak. Luar biasa karena lahirnya Muhammadiyah itu sendiri sebelum Indonesia ada. Dan itu sudah disponsori dengan pendidikannya yang dikenal dengan pendidikan menggunakan bangku, yang selama itu orang-orang Indonesia dalam mempelajari ilmu atau dalam sekolah itu tidak menggunakan bangku, tapi menggunakan metode sorogan. Nah, ketika Muhammadiyah menjadikan sekolah itu menjadi seperti pakai bangku dan sebagainya, maka dituduh kafir. Karena apa? Meniru Belanda. Tadi banyak tuduhan-tuduhan macam-macam. Dan bahkan ketika lahir sendiri,
Muhammadiyah itu sudah berkemajuan. Nah, itu bukti ketika dia meluruskan kiblat. Itu sudah disponsori oleh Muhammadiyah 113 tahun yang lalu. Sudah disponsori. Pakai Kompas sudah. Ya, itu menunjukkan berkemajuan. Kemudian dari hal kepedulian kepada sesama, dia menggunakan Quran yang namanya surat Al-Maun. Dia memberikan penyantunan atau memberi makan kepada para du'afa. Sekarang dikemas dalam bentuk modern yang namanya PAY, Bantu Asuhan Yatim dan Piatu. Itu adalah informasi sekedar untuk mengenal Muhammadiyah lebih dekat lagi. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.